Alia berdiri di ambang pintu rumahnya yang reot, menggenggam erat kain lusuh yang dijahit ibunya sendiri. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan langit dengan warna merah darah yang seolah mencerminkan isi hatinya. Hari itu, rumah mereka terasa begitu sunyi, kecuali isakan pelan dari adik bungsunya yang terbaring demam di sudut ruangan. Di luar, suara langkah berat ayahnya menggema, membawa kabar buruk yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Alia, suara ayahnya terdengar serak, seperti menahan beban yang terlalu berat. Kita tidak punya pilihan, Pak Surya, dia. Ayahnya tidak sanggup melanjutkan kalimat itu, air mata mulai menggenang di matanya. Alia merasa dadanya sesak, nama itu sudah cukup untuk membuat seluruh tubuhnya gemetar. Pak Surya adalah nama yang menghantui banyak keluarga di desa itu, seorang pria tua kaya raya yang memanfaatkan kesulitan orang lain demi keuntungannya sendiri. Alia mendekat, berusaha tegar meski hatinya mulai hancur. Apa yang dia inginkan kali ini, ayah? Apakah masih ada yang bisa kita jual? Tanyanya, meski sudah tahu jawaban yang akan ia terima. Ayahnya menggeleng dengan lemah, lalu menundukkan kepala. Tidak ada yang tersisa, Alia. Dia ingin kau menjadi istrinya. Itu satu-satunya cara agar utang kita lunas. Dunia Alia runtuh seketika. Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan semua harapannya. Tubuhnya terasa lemas, tetapi ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya di depan keluarganya. Di belakangnya, ia mendengar suara adik-adiknya bermain, tanpa sadar akan beban yang kini sepenuhnya berada di pundaknya. Aku tidak bisa, ayah, bisiknya, tetapi suara tangis ibunya yang pelan di sudut ruangan membuatnya berhenti. Bagaimana bisa ia menolak jika itu berarti keluarganya akan hancur? Malam itu, Alia duduk sendirian di luar rumah, ditemani bulan yang pucat. Ia memikirkan hidupnya yang sederhana namun bahagia sebelum semuanya berubah. Ia ingat bagaimana ia bermimpi menjadi guru dan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Namun, semua itu terasa seperti mimpi yang semakin menjauh. Apa artinya hidup jika aku harus menyerahkan segalanya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Air matanya mengalir, tetapi ia menahannya, takut dilihat oleh orang lain. Esok paginya, Alia duduk di depan meja kayu kecil di rumah Pak Surya. Pria itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang menguning. Kau membuat keputusan yang bijak, Alia. Keluargamu akan berterima kasih padamu, katanya sambil menyeruput secangkir teh mahal. Alia hanya diam, memandangi tangannya yang gemetar di bawah meja. Pak Surya melanjutkan, setelah pernikahan, aku akan memastikan adik-adikmu bersekolah. Utang keluargamu selesai. Kau hanya perlu menjadi istri yang patuh. Alia ingin berteriak, tetapi ia tahu itu sia-sia. Baik, Pak Surya, jawabnya dengan suara datar, seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Keputusannya telah dibuat, dan tidak ada jalan kembali. Namun, di dalam hatinya, tumbuh benih kebencian dan keinginan untuk melawan. Ia mungkin harus menjalani pernikahan ini, tetapi ia bersumpah tidak akan menyerahkan kebebasannya sepenuhnya. Saat Alia berjalan pulang, ia melihat adik-adiknya berlarian di depan rumah, menyambutnya dengan pelukan hangat. Senyuman mereka membuat air matanya kembali mengalir. Kakak akan selalu ada untuk kalian, bisiknya pada mereka. Namun, dalam hati kecilnya, Alia tahu bahwa kebahagiaan kecil itu harus dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Babak baru hidupnya telah dimulai, penuh dengan bayangan gelap yang menunggu di depan. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang Alia bayangkan. Ia berdiri di depan cermin kecil yang retak, mengenakan kebaya putih sederhana yang dipinjam dari tetangga. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena kurang tidur. Di belakangnya, ibunya menyisir rambut Alia dengan tangan gemetar. Maafkan ibu, nak, ibu tidak pernah ingin ini terjadi, bisik ibunya, suara penuh rasa bersalah. Alia hanya tersenyum tipis, menahan air mata yang ingin pecah. Tidak apa-apa, Bu, ini sudah takdirku, katanya dengan getir. Namun, dalam hatinya,
ia merasa seperti dipaksa berjalan menuju jurang tanpa dasar. Di luar rumah, keramaian kecil terjadi. Tetangga-tetangga berkumpul, sebagian dengan rasa iba, sebagian lagi berbisik-bisik tentang keputusan keluarga Alia. Ayahnya berdiri dengan wajah lesu, menyalami tamu-tamu yang datang. Ketika mobil hitam mewah milik Pak Surya berhenti di depan rumah, suasana seketika berubah hening. Pria tua itu turun dengan jas mahal, senyum puas terpampang di wajahnya. Seolah kemenangan sudah ia raih tanpa perlawanan. Alia menggenggam tangannya sendiri saat Pak Surya mendekat. Pria itu memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, matanya seperti menilai barang dagangan. "Kau cantik sekali, Alia. Kau akan menjadi istri yang sempurna," katanya, membuat Alia ingin muntah. Namun, ia hanya menunduk, membiarkan penghinaan itu berlalu tanpa balasan. Dalam hatinya, ia mengutuk takdir yang begitu kejam. Prosesi pernikahan berlangsung tanpa kemeriahan. Hanya doa, tanda tangan, dan ucapan selamat yang terdengar hampa. Ketika kata sah diucapkan oleh penghulu, Alia merasa seolah dunia berhenti. Ia sekarang menjadi istri dari seorang pria yang lebih tua dari kakeknya sendiri. Pak Surya menggenggam tangannya erat, seolah menunjukkan kepemilikannya di depan semua orang. Tubuh Alia menegang, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin keluarganya melihat betapa hancurnya ia. Setelah pernikahan, Alia dibawa ke rumah besar milik Pak Surya. Bangunan itu megah, dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer yang berkilau. Tapi bagi Alia, rumah itu terasa seperti penjara. Di dalamnya, tak ada kehangatan, hanya dinginnya kekayaan yang tak pernah ia impikan. Seorang pembantu menyambut mereka, membungkuk dalam-dalam kepada Pak Surya, lalu mengantar Alia ke kamar barunya. Kamar itu luas, penuh dengan barang-barang mewah, tetapi Alia hanya merasa terasing. Malam pertama itu menjadi malam yang paling menakutkan bagi Alia. Pak Surya memasuki kamar dengan senyuman puas, membawa segelas anggur di tangannya. "Mulai sekarang, kau adalah milikku, Alia," katanya, mendekat dengan langkah perlahan. Alia mundur, tubuhnya gemetar. "Pak, saya lelah. Bisakah kita bicara besok?" tanyanya dengan suara serak. Namun, Pak Surya hanya tertawa kecil. "Tidak ada besok, Alia. Kau harus belajar sekarang bagaimana menjadi istri yang baik." Ketika pria tua itu semakin mendekat, Alia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Air matanya jatuh, tapi ia tidak berteriak. Ia tahu, tidak ada yang akan mendengarnya. Pada saat itu, sesuatu dalam dirinya mati, rasa percaya, harapan, dan impian masa muda yang dulu ia genggam erat. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kepasrahan, berharap waktu akan menghapus luka yang kini tergores di jiwanya. Pagi berikutnya, Alia terbangun dengan mata yang sembab dan tubuh yang terasa asing. Ia memandang langit-langit kamar yang tinggi, mencoba menenangkan pikirannya. "Aku harus kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia bersumpah akan menemukan jalan keluar dari neraka ini. Alia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Di dalam hatinya, perlahan tumbuh bara kecil yang suatu hari akan menjadi api besar. Hari-hari Alia di rumah Pak Surya terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Pagi-pagi, ia harus duduk bersama Pak Surya untuk sarapan, di mana pria tua itu dengan bangga mengontrol setiap gerak-geriknya. "Makanlah lebih banyak, Alia. Kau terlalu kurus. Aku ingin istriku terlihat sempurna," katanya sambil tersenyum, tetapi mata Pak Surya memancarkan sesuatu yang dingin dan menakutkan. Alia hanya mengangguk pelan, menelan makanan tanpa rasa, sambil memendam amarah yang ia sembunyikan dengan rapi. Ketika Pak Surya pergi bekerja, rumah itu berubah menjadi tempat yang sunyi dan suram. Pembantu-pembantu di rumah hanya berbicara jika ditanya, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Alia sering duduk di balkon kamar, memandangi dunia luar yang kini terasa begitu jauh. Ia merindukan keluarganya, terutama adik-adiknya,
tetapi Pak Surya melarangnya untuk mengunjungi mereka tanpa izin. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, terkurung oleh kekayaan yang tidak pernah ia inginkan. Suatu siang, saat berjalan di lorong rumah yang panjang, Alia menemukan sebuah ruangan yang pintunya setengah terbuka. Rasa penasaran membawanya masuk. Di dalam, ia melihat sebuah meja penuh dengan dokumen-dokumen. Tumpukan kertas itu terlihat seperti laporan keuangan, surat tanah, dan catatan utang. Alia mulai membolak-balik kertas-kertas itu dengan hati-hati, hingga matanya tertuju pada satu dokumen yang membuat tubuhnya membeku. Di atas kertas itu tertulis jelas, surat pelunasan utang keluarga Harun. Tanggal yang tertera adalah 3 bulan lalu, sebelum Pak Surya mengajukan syarat pernikahan kepadanya. Alia merasakan dadanya sesak. Jadi, semua ini adalah kebohongan. Utang keluarganya sudah lunas, tetapi Pak Surya sengaja menyembunyikannya untuk memaksanya menikah. Tangan Alia gemetar saat ia menahan tangis. Rasa jijik dan marah bercampur menjadi satu. Saat itu, langkah kaki terdengar mendekat. Alia dengan cepat menyimpan dokumen itu di balik bajunya dan kembali ke kamar, berusaha menenangkan dirinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan dokumen itu, mencoba merangkai potongan-potongan kebenaran yang selama ini tersembunyi darinya. Pak Surya bukan hanya pria tua yang tamak, dia adalah manipulator yang telah menghancurkan hidupnya demi kepuasan pribadi. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk menghubungi keluarganya secara diam-diam. Ia meminjam ponsel salah satu pembantu dan menghubungi ayahnya. "Ayah, aku menemukan sesuatu. Utang kita sebenarnya sudah lunas sebelum aku menikah. Apa ayah tahu soal ini?" tanyanya. Suaranya bergetar. Di seberang telepon, suara ayahnya terdengar bingung dan penuh penyesalan. "Ayah tidak tahu, Nak. Pak Surya tidak pernah memberitahu kami. Kami hanya percaya padanya." Alia menggigit bibirnya, mencoba menahan kemarahan yang memuncak. Dengan hati yang semakin terbakar, Alia mulai menyusun rencana. Ia tahu ia tidak bisa melawan Pak Surya sendirian, tetapi ia juga tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan ini. Ia harus menemukan sekutu, seseorang yang bisa membantunya keluar dari penjara ini dan membawa keadilan untuk dirinya dan keluarganya. Dalam pikirannya, muncul bayangan seorang pria muda yang pernah ia temui di desa, Fajar, seorang pengacara muda yang sering membantu orang-orang kecil melawan ketidakadilan. Malam itu, Alia kembali memandang langit-langit kamar yang tinggi. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia merasa ada secercah harapan. Ia tahu jalan yang harus ia tempuh akan penuh dengan rintangan, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya terus menjadi korban. Dengan hati yang kini dipenuhi tekad, Alia bersumpah bahwa ia akan membalas setiap luka yang Pak Surya goreskan padanya. Dan ia akan memulai langkah pertamanya esok hari. Pagi itu, Alia bangkit dari tempat tidur dengan hati yang lebih berat dari biasanya, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Setelah memastikan bahwa Pak Surya telah berangkat kerja, ia berpamitan kepada pembantu rumah tangga untuk berbelanja ke pasar. Dengan dokumen rahasia yang ia temukan diselipkan di tasnya, Alia meninggalkan rumah besar itu dan berjalan cepat menuju desa. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk bertemu Fajar tanpa diketahui oleh siapapun. Di sebuah kedai kecil di pinggir desa, Alia akhirnya bertemu Fajar. Pria itu mengenalinya segera dan menyapanya dengan ramah. "Alia, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya, bingung melihat wajah Alia yang penuh kecemasan. Alia menatapnya, berusaha menahan tangis. "Fajar, aku butuh bantuanmu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk dipercaya," katanya, menyerahkan dokumen yang ia bawa. Fajar memandangi kertas itu dengan serius, matanya menyipit ketika membaca setiap detail. Ini bukti bahwa keluargamu telah dilunasi 3 bulan lalu," kata Fajar akhirnya, suaranya tegas. "Pak Surya membohongi kalian untuk memaksamu menikah dengannya. Ini manipulasi yang kejam, Alia.
Kata-kata itu menguatkan keyakinan Alia bahwa ia tidak salah menaruh harapan pada Fajar. Namun, saat pria itu berbicara lebih jauh, wajahnya berubah muram. Tapi ini tidak akan mudah. Pak Surya adalah orang berpengaruh, dan dia punya kekuatan untuk menekan siapa saja yang mencoba melawannya. Alia menundukkan kepala, merasa harapannya kembali pudar. Namun, Fajar meletakkan tangannya di atas tangan Alia, memberikan dorongan yang lembut. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya sendiri. Kita akan melawan, Alia. Kau berhak mendapatkan kebebasanmu kembali, katanya dengan nada penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, Fajar mulai menyusun strategi untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Ia meminta Alia untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang mencurigakan agar Pak Surya tidak mengetahui rencana mereka. Namun, hidup dalam rumah itu menjadi semakin sulit bagi Alia. Pak Surya mulai memperhatikan bahwa istrinya lebih sering melamun dan terlihat gelisah. "Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku, Alia?" tanyanya dengan nada curiga suatu malam. Alia hanya menggeleng, berusaha terlihat tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Sementara itu, Fajar mulai menggali lebih dalam tentang bisnis Pak Surya. Ia menemukan bahwa pria tua itu tidak hanya memanipulasi keluarga Alia, tetapi juga banyak keluarga lain di desa. Utang-utang fiktif, surat tanah yang disita secara ilegal, dan dokumen palsu semuanya terungkap sedikit demi sedikit. Fajar tahu bahwa ini lebih dari sekadar kasus Alia, ini adalah pertempuran untuk menghancurkan kekuasaan yang korup. Namun, Pak Surya mulai mencium ada yang tidak beres. Suatu sore, ia mendapati salah satu pembantunya berbicara dengan Alia melalui telepon dan langsung merebut ponsel itu. "Dengan siapa kau bicara?" bentaknya. Alia kaget, tapi ia segera mengarang alasan, mengatakan bahwa ia hanya menghubungi ibunya untuk menanyakan kabar adik-adiknya. Pak Surya tampak tidak sepenuhnya percaya, tetapi ia tidak memperpanjang masalah. Namun, sejak saat itu, Alia tahu bahwa pengawasannya akan semakin ketat. Di tengah tekanan yang semakin berat, Alia hanya bisa menggantungkan harapan pada Fajar. Setiap malam, ia berdoa dalam hati, berharap perjuangan mereka tidak sia-sia. Ia tahu bahwa keputusannya untuk melawan bisa membahayakan dirinya, bahkan keluarganya. Tetapi ia tidak akan mundur. Ia telah menyerahkan mimpinya sekali, dan ia bersumpah tidak akan menyerah lagi. Dalam gelapnya hidupnya, Fajar adalah satu-satunya cahaya yang membuatnya terus bertahan. Perlawanan itu telah dimulai, dan Alia tidak akan berhenti hingga keadilan benar-benar ia raih. Hari itu, Alia kembali menjalani rutinitasnya di rumah Pak Surya dengan hati yang berdebar. Ia tahu, waktu mereka untuk bertindak semakin sempit. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Fajar, rencana mereka mulai berjalan perlahan. Fajar telah mengumpulkan bukti-bukti tambahan dari keluarga lain yang menjadi korban Pak Surya. Namun, perjuangan mereka baru saja dimulai. Alia harus memainkan perannya dengan hati-hati agar Pak Surya tidak curiga. Pagi itu, Pak Surya mengumumkan sesuatu yang membuat darah Alia berdesir. "Minggu depan kita akan mengadakan pesta di rumah ini. Aku ingin semua rekan bisnisku tahu betapa bahagianya aku menikah denganmu," katanya sambil tersenyum puas. Alia terdiam, berpura-pura tersenyum meski hatinya penuh rasa jijik. Pesta itu mungkin menjadi peluang atau ancaman, tergantung bagaimana ia dan Fajar memanfaatkan situasi. Di sisi lain, Fajar menemui hambatan besar. Banyak korban Pak Surya yang takut bersuara. Mereka khawatir dengan kekuasaan pria itu dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka melawan. Fajar mulai merasa tertekan, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya kepada Alia. "Aku harus melindunginya, apapun yang terjadi," pikirnya. Ia terus mencari celah, mencoba menemukan saksi kunci yang bersedia membuka suara. Alia, sementara itu, merasa tekanan dari Pak Surya semakin kuat. Pria itu mulai mencurigai sesuatu. Suatu malam, Pak Surya masuk ke kamar Alia tanpa mengetuk.
Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku, Alia? Tanyanya tajam. Alia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Tidak, Pak, aku hanya merasa lelah, jawabnya dengan suara datar. Namun, tatapan Pak Surya seolah menembus kebohongannya. Ia mengangguk perlahan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu pembantu di rumah itu mendengar percakapan Alia melalui telepon dengan Fajar. Tanpa sepengetahuan Alia, pembantu itu melapor kepada Pak Surya. Esoknya, Pak Surya memanggil Alia ke ruang kerjanya. Kau tahu, Alia, aku selalu bisa mencium kebohongan, katanya dengan nada dingin. Alia merasa lututnya lemas, tetapi ia berusaha tetap tegar. Aku tidak mengerti maksudmu, Pak, jawabnya pelan. Pak Surya hanya tertawa kecil, lalu berkata, pastikan kau tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Aku tidak suka pengkhianatan. Alia segera menghubungi Fajar malam itu, memberitahunya bahwa Pak Surya semakin curiga. Fajar menyarankan agar Alia lebih berhati-hati dan menghindari tindakan yang terlalu mencolok. Namun, ia juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sudah menemukan satu saksi yang bersedia berbicara. Dia adalah mantan pegawai Pak Surya yang dipecat secara tidak adil. Dia tahu semua rahasia bisnisnya, kata Fajar. Mendengar itu, Alia merasa sedikit lega, meski ancaman yang mengintai tetap membuatnya gelisah. Minggu yang dinanti tiba, dan pesta besar digelar di rumah Pak Surya. Tamu-tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah, membawa suasana megah ke rumah yang selama ini terasa sunyi. Alia berdiri di samping Pak Surya, mengenakan gaun yang dipilih pria tua itu. Senyum palsu ia paksakan, meski hatinya memberontak. Di tengah keramaian, ia melihat seorang pria muda dengan jas rapi masuk ke dalam ruangan. Itu adalah Fajar, yang menyamar sebagai tamu undangan. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan Alia tahu, saatnya sudah dekat. Di balik gemerlapnya pesta, rencana besar sedang berjalan. Alia harus memainkan perannya dengan sempurna, karena satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Di dalam hatinya, ia berdoa agar malam itu menjadi awal kebebasannya, meskipun ia tahu bahwa perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Perlawanan telah dimulai, dan ia tidak akan mundur. Malam itu, pesta berlangsung dengan kemewahan yang mencolok. Para tamu tertawa, bersulang, dan berbicara tentang kesuksesan mereka. Alia berdiri di sudut ruangan, tubuhnya terasa lelah karena harus terus tersenyum palsu. Matanya berulang kali mencari keberadaan Fajar di tengah keramaian. Ia tahu, malam ini adalah titik krusial dari rencana mereka. Di bawah kilauan lampu kristal dan musik yang menggema, sebuah pertempuran sedang dimulai tanpa seorang pun tamu menyadarinya. Fajar, yang menyamar sebagai salah satu tamu, membawa berkas penting dalam tas kerjanya. Ia telah menyusun dokumen bukti kejahatan Pak Surya, termasuk kesaksian dari beberapa korban dan mantan pegawai. Malam itu, ia berniat untuk berbicara langsung dengan salah satu pengusaha penting yang hadir, pria yang pernah menjadi mitra bisnis Pak Surya tetapi kemudian mundur karena curiga akan praktik curangnya. Jika pria itu bersedia membantu, kasus ini akan memiliki pijakan yang lebih kuat. Di sisi lain, Pak Surya tampak menikmati malam itu. Ia bangga memamerkan Alia sebagai istrinya di depan semua orang. Lihatlah istriku yang cantik. Dia adalah lambang keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidupku, katanya kepada seorang tamu, suaranya penuh kesombongan. Alia hanya tersenyum tipis, menahan rasa jijik yang semakin memuncak. Ia tahu, pria di sampingnya ini adalah penyebab semua penderitaannya. Namun, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur tanpa perlawanan. Ketika perhatian Pak Surya teralihkan oleh tamu lain, Alia dengan hati-hati mendekati Fajar yang berdiri di dekat meja makanan. Apa semuanya berjalan sesuai rencana? Bisiknya, mencoba terlihat santai. Fajar mengangguk pelan. Aku sudah berbicara dengan seseorang yang bisa membantu. Tapi kita harus hati-hati. Ada mata di mana-mana, jawabnya dengan nada tegas. Alia mengangguk, merasa sedikit lega,
meskipun kecemasan tetap menghantuinya. Namun, di tengah pesta, salah satu pembantu mendekati Pak Surya dan berbisik sesuatu di telinganya. Wajah pria tua itu tiba-tiba berubah serius. Ia memandang sekeliling, lalu menatap Alia yang berdiri jauh darinya. "Permisi sebentar," katanya kepada tamunya, lalu melangkah cepat menuju Alia. Hati Alia langsung berdegup kencang saat Pak Surya mencengkeram lengannya. "Ikut aku ke kamar," bisiknya dengan nada dingin. Di dalam kamar, Pak Surya menutup pintu dengan keras, membuat Alia terlonjak. "Apa yang sedang kau rencanakan?" tanyanya tajam, matanya penuh kemarahan. Alia mencoba tetap tenang meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud," jawabnya, suaranya bergetar. Pak Surya mendekat, matanya menatap Alia dengan tajam. "Jangan bermain-main denganku, Alia. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jika kau mengkhianatiku, aku tidak akan segan-segan menghancurkan keluargamu." Alia merasa tubuhnya melemas, tetapi ia menatap Pak Surya dengan berani. "Kau sudah menghancurkan hidupku, Pak. Apa lagi yang ingin kau ambil?" tanyanya, suaranya dipenuhi amarah yang selama ini ia tahan. Pak Surya tertawa dingin. "Kau pikir kau bisa melawanku? Aku memiliki segalanya, Alia. Kau hanya seorang gadis kecil yang tidak berdaya." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati Alia, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Sementara itu, di ruang pesta, Fajar mulai menyadari bahwa Alia menghilang. Ia merasa sesuatu telah terjadi. Dengan hati-hati, ia mulai mencari Alia tanpa menarik perhatian. Dalam hatinya, ia tahu bahwa malam itu tidak hanya menentukan masa depan Alia, tetapi juga perjuangan mereka melawan kejahatan Pak Surya. Fajar harus bertindak cepat, karena setiap detik yang berlalu bisa membawa Alia semakin dalam kebahaya. Di malam penuh kemewahan itu, sebuah drama besar sedang bergulir di balik pintu-pintu tertutup. Di dalam kamar, ketegangan antara Alia dan Pak Surya memuncak. Napas Alia terasa berat, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak. "Aku tidak berencana apapun," katanya, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, tatapan tajam Pak Surya seolah menelanjangi semua kebohongannya. "Jangan bohong padaku, Alia. Aku tahu ada orang yang membantumu," katanya dingin. Tangan Pak Surya mencengkeram bahu Alia dengan keras, membuatnya meringis kesakitan. Sementara itu, Fajar terus mencari Alia di tengah keramaian pesta. Kekhawatirannya semakin besar ketika ia mendapati salah satu pembantu rumah tangga memberikan tatapan curiga. Ia tahu waktunya semakin sempit. Dengan langkah tegas, Fajar bergerak menuju lorong rumah, berharap menemukan Alia sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun, ia harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian tamu atau, lebih buruk lagi, orang-orang kepercayaan Pak Surya. Di kamar, Alia mencoba membalas tatapan Pak Surya dengan keberanian yang ia bangun dari rasa marah dan sakit hati. "Apa kau takut, Pak? Takut bahwa kebenaran tentang dirimu akan terungkap?" tanyanya, suaranya bergetar. Pak Surya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kebenaran tidak penting, Alia. Yang penting adalah siapa yang memiliki kekuasaan. Dan kekuasaan itu ada di tanganku," jawabnya dengan nada penuh kepongahan. Pak Surya berbalik, melangkah menuju meja kerjanya, membuka salah satu laci, dan mengeluarkan amplop berisi foto-foto. Ia melemparkannya ke atas meja di depan Alia. "Lihat ini," katanya. Alia memandangi foto-foto itu dengan ngeri. Foto-foto adik-adiknya sedang bermain di depan rumah, tanpa mereka sadari sedang diawasi. "Jika kau ingin keluargamu tetap aman, kau akan berhenti bermain-main denganku," ancam Pak Surya. Alia merasa dunianya runtuh. Tangannya gemetar saat ia memungut foto-foto itu, air matanya mulai mengalir. Ia tidak pernah menduga Pak Surya akan sejauh ini mengancam keluarganya. Tetapi di tengah ketakutannya, muncul rasa marah yang mendidih. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka ancaman Pak Surya akan terus menghantuinya seumur hidup. Namun, bagaimana ia bisa melawan tanpa membahayakan keluarganya?
Di luar kamar, Fajar akhirnya menemukan pintu kamar Alia yang tertutup rapat. Ia mendengar suara samar percakapan, dan hatinya mencelos ketika mengenali suara Pak Surya yang penuh nada ancaman. Dengan cepat, ia mengambil ponselnya dan mulai merekam suara dari balik pintu. Ini mungkin bukti yang kita butuhkan, pikirnya. Fajar tahu ia tidak bisa masuk tanpa alasan yang kuat, jadi ia tetap menunggu, mendengar setiap kata dengan hati-hati. Di dalam, Alia mengumpulkan keberaniannya untuk menjawab. "Aku akan melakukan apa yang kau inginkan, Pak," katanya, menahan tangis. "Tapi tolong jangan ganggu keluargaku." Pak Surya tersenyum puas, berpikir bahwa ia telah berhasil mengendalikan Alia kembali. "Bagus, aku ingin kau tetap seperti ini, Alia. Tunduk dan patuh," katanya sambil berjalan keluar kamar, meninggalkan Alia yang terjatuh di lantai, memeluk foto-foto itu dengan hati yang hancur. Ketika pintu terbuka, Fajar segera berpura-pura sibuk memeriksa sesuatu di ponselnya. Pak Surya meliriknya sekilas, tidak menyadari apapun, lalu kembali ke pesta. Setelah memastikan aman, Fajar masuk ke kamar dan menemukan Alia yang terisak di lantai. "Alia, kau tidak sendiri. Kita akan selesaikan ini," katanya, menggenggam tangan Alia. Dengan air mata yang masih mengalir, Alia menatap Fajar. "Dia mengancam keluargaku," bisiknya. Fajar mengangguk tegas. "Aku sudah merekam semua. Ini bukti tambahan. Kita harus segera bertindak." Malam itu, di tengah kemegahan pesta, dua jiwa yang terjebak bersekutu untuk melawan kejahatan yang membelenggu mereka. Malam setelah pesta itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Alia dan Fajar. Mereka memutuskan untuk mempercepat rencana mereka. Alia yang biasanya tegar kini tampak rapuh. "Fajar, aku takut. Kalau dia benar-benar menyakiti keluargaku, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," kata Alia, suaranya gemetar. Fajar meraih bahu Alia, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita sudah memiliki bukti. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh keluargamu. Percayalah padaku," katanya tegas. Fajar mulai menghubungi seorang pengacara yang ia kenal, seorang pria muda yang memiliki reputasi berani melawan kasus korupsi. Dalam waktu singkat, bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Fajar, termasuk rekaman suara ancaman Pak Surya, diserahkan kepada pengacara itu. "Ini cukup untuk membuatnya jatuh," kata pengacara itu. Namun, ia juga memperingatkan mereka bahwa Pak Surya pasti akan melawan dengan segala cara. "Kalian harus siap menghadapi serangan baliknya." Di sisi lain, Pak Surya mulai mencurigai adanya pergerakan di belakangnya. Salah seorang anak buahnya melaporkan bahwa Fajar sering terlihat bersama Alia. Kecurigaan itu membuatnya memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. "Jika dia memang melawan, aku ingin tahu siapa saja yang terlibat," perintahnya. Ketika laporan itu sampai ke tangan Pak Surya, kemarahannya memuncak. "Anak muda itu, aku tidak akan membiarkan dia merebut kendali dariku," gumamnya dengan nada dingin. Alia, yang masih berusaha melindungi keluarganya, mencoba bertahan dengan menjalani hari-hari seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perang ini akan memakan korban. Ia terus berdoa agar keluarganya tetap aman. Di malam-malam sepi, ia sering memandangi foto adik-adiknya, mengingatkan dirinya bahwa semua pengorbanannya tidak akan sia-sia. Namun, rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Ketegangan semakin memuncak ketika suatu pagi, Alia menerima panggilan dari ibunya. "Alia, ada orang asing yang datang ke rumah. Mereka bertanya tentangmu," kata ibunya dengan nada panik. Alia merasa tubuhnya membeku. Ia tahu itu pasti orang-orang suruhan Pak Surya. "Bu, jangan keluar rumah. Jangan bicara dengan siapapun. Aku akan segera mengurus ini," kata Alia, mencoba menenangkan ibunya meskipun dirinya sendiri dipenuhi kecemasan. Malam itu, Fajar menemui Alia secara diam-diam di sebuah tempat yang aman. "Alia, ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Kita harus mempublikasikan bukti-bukti ini sekarang, sebelum dia sempat menyembunyikan jejaknya," kata Fajar. Alia mengangguk,
meskipun hatinya penuh keraguan. Tapi keluargaku, Fajar, bagaimana kalau dia benar-benar melukai mereka? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Fajar menggenggam tangan Alia erat. Aku akan memastikan keluargamu aman. Kita akan menghubungi polisi untuk melindungi mereka, katanya dengan keyakinan. Keesokan harinya, bukti-bukti itu akhirnya dipublikasikan ke media. Berita tentang kejahatan Pak Surya segera menyebar luas. Dari korupsi hingga manipulasi utang, semuanya diungkap ke publik. Alia dan Fajar tahu bahwa langkah ini tidak akan langsung menghancurkan Pak Surya, tetapi ini adalah pukulan besar bagi reputasinya. Sementara itu, Alia hanya bisa berdoa agar keluarganya tetap aman di tengah badai ini. Pak Surya yang membaca berita itu marah besar. Berani-beraninya mereka melawan aku, teriaknya sambil membanting gelas. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Fajar dan Alia. Hancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan aku, katanya penuh amarah. Di saat yang sama, Alia dan Fajar bersembunyi, menunggu langkah selanjutnya sambil berharap bahwa keadilan akhirnya akan berpihak pada mereka. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan taruhannya adalah kebebasan mereka dan keselamatan orang-orang yang mereka cintai.